Ingat ya, kita udah gak ada urusan. Gak usah hubungin gue lagi. Perempuan itu menyalakan rokoknya. Ia tersenyum sinis, membaca balasan pesan yang tertera di layar handphonenya. Pagi itu nampak Dani sedang siap-siap untuk berangkat kerja. Ia bergegas menuju ke parkiran motor. Di parkiran motor ia berpapasan dengan Amara. "Pagi Bu, mau kemana?" sapanya pada Amara. Ini mau cari penjual nasi kuning," ucap Amara agak gugup. "Ya udah yuk biar aku antar. Aku tahu kok penjual nasi kuning yang enak di sini," ajak Dani. Amara pun mengiyakan ajakan Dani. Tak sampai 5 menit, mereka sudah sampai di tempat penjual nasi kuning yang Dani maksud. "Aku kerja dulu ya," ucap Dani sambil mengusap rambut Amara. Kemudian berlalu dari hadapannya. Amara nampak terkejut dan wajahnya memerah. Karena apa yang terjadi barusan disaksikan oleh beberapa orang yang sedang membeli nasi kuning. "Pengantin baru ya Neng?" celetuk salah seorang ibu-ibu yang sedang mengantri. Bukan Bu." "Terus apa Neng? Pacar ya?" tanyanya. "Bukan Bu." "Lah terus apa dong Neng?" "Friendzone?" tanyanya lagi. "Bukan juga Bu." Segala bukan, berarti masih PDKT ya?" "Bisa jadi gitu sih Bu," jawab Amara. "Hati-hati Neng, laki-laki mah kalau lagi PDKT pasti baik banget. Tapi kalau udah jadi pasangan suka berubah. Karena sebagian laki-laki kalau sudah merasa gak penasaran lagi sama orang yang diincernya, dia bakal merasa gak ada tantangan lagi." Pesan si ibu. "Baik Bu, terima kasih," ucap Amara. "Duluan ya Neng," pamit si ibu. Amara pun mengangguk. Setibanya di kos, ia memutuskan untuk sarapan di ruang tamu. "Widih, wangi nasi kuning Bu Erna nih," celetuk Jeffrey. Iya nih Jeff, mau?" "Enggak Bu, saya boleh duduk di sini gak Bu?" tanya Jeffrey sambil menunjuk sofa di sebelah Amara. "Silahkan," balas Amara sambil menyuap nasi kuning ke dalam mulutnya. "Saya mau nonton acara musik Bu," ucap Jeffrey sambil memindahkan channel. Nampak di layar kaca, seorang penyanyi pria yang sedang membawakan lagu jazz yang begitu merdu. Amara tersedak, buru-buru ia meraih botol minumnya. "Kenapa Bu, kurang suka ya?" Enggak, justru ini penyanyi favorit saya," ucapnya. Matanya berbinar saat melihat musisi yang sedang tampil di acara televisi tersebut. "Lagian sih, perempuan mana yang gak suka dia?" ucap Jeffrey. "Iya, keren banget gitu. Saya pernah ketemu dia loh Bu." "Oh iya, di mana?" "Waktu kecil dia suka main layangan bareng sama saya." "Kok bisa?" tanya Amara penasaran. "Ya bisalah Bu, dia tetangga saya dulu. Sebelum jadi musisi kayak sekarang tuh ya, dia sama ibunya ngontrak di dekat rumah saya, tapi cuma sebentar. Katanya sih karena ibunya dikejar debt collector karena gak bisa bayar hutang, gak ngangka juga sekarang dia bisa kayak gini," terang Jeffrey. "Ternyata perih juga ya kisah hidupnya," ucap Amara merasa iba. Jeffrey pun mengangguk. "Assalamualaikum," ucap Sally mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," balas Amara dan Jeffrey. "Kok udah pulang lagi Sel?" tanya Amara. "Iya nih Bu, lagi ada demo di kampus, jadi Sally kabur hehe." "Pantesan. Udah sarapan belum Jeff?" tanya Sally pada Jeffrey. "Belum, ngapa emangnya?" "Gue mau beli ayam geprek nih, mau nitip galau." "Ditraktir?" tanya Jeffrey. "Ya kagak lah, bayar masing-masing." "Saya mau dong Sel, satu aja buat makan siang entar," celetuk Amara. "Oke Bu," jawab Sally.
Kalian berdua pesen aja masing-masing satu, saya yang traktir deh, lanjut Amara. Beneran nih Bu, ucap Jeffrey dan Sally. Beneran lah, masa bohong. Asyik, terima kasih ibu kos yang baik, ucap mereka berdua, sama-sama. Malam itu Amara tak bisa tidur. Ucapan dan perlakuan Dani padanya selalu terbayang-bayang. Di satu sisi ia merasa senang, di sisi lain ia merasa takut. Takut karena ia belum berpengalaman dalam percintaan. Terlebih lagi, ia merasa belum terlalu cukup mengenal Dani. Mending aku nonton drama Korea aja deh, daripada gak bisa tidur karena kepikiran Dani mulu, pikirnya. Ia pun menyalakan laptopnya, menonton adegan demi adegan yang ditampilkan. Sampai akhirnya, si pemeran utama pria itu mengusap kepala pemeran wanitanya. Lalu meraih kepalanya, dan mengecup bibirnya. Amara tiba-tiba teringat perlakuan Dani tadi pagi, tentu saja tanpa kecupan. Tapi tiba-tiba ia berpikir, apakah bila nanti ia menjalani sebuah hubungan, ia akan mengalami hal-hal semacam ini? Bagaimana rasanya? Apakah tidak menjijikkan? Ia bergidik. Ya, Amara yang masih polos itu malah berpikir bahwa hal tersebut nampak terasa menggelikan. Seorang perempuan sedang duduk di teras kos. Ia sedang meminum boba. Belum tidur? Tanya Jeffrey mengagetkannya. Lo Jeff, belum nih, jawabnya sambil tertawa. Masih kepikiran dia ya? Tanya Jeffrey. Gak juga sih. Tumben lo nanya-nanya. Itu karena gue tahu kalau Dani lagi deket sama ibu kos kita. Dan gue rasa lo pun tahu, ucapnya. Oh iya, bagus deh. Lo kok bisa tahu kalau gue tahu? Macem cenayang aja. Apa sih yang gue gak tahu dari lo? Sampai kapan lo inget terus masa lalu lo? Lo tahu gue suka lo. Dan lo juga tahu kalau gue selalu ada buat lo. Lanjut Jeffrey sambil tersenyum. Gue hargain perasaan lo sama gue dan gue juga berterima kasih karena lo selalu ada buat gue. Tapi ini gak semudah itu Jeff, lirihnya. Gue ngerti kok, dan gue juga gak akan maksa untuk lo cepet-cepet datang ke gue. Karena gue tahu, kalau cinta gak akan seegois itu. Makasih ya Jeff, lo udah mau ngertiin gue. Semoga suatu saat nanti apa yang lo harapin bisa menjadi kenyataan. Meski sekarang gue belum bisa janjiin apa-apa, tapi kedepannya siapa yang tahu, ucap perempuan itu sambil tersenyum. Amin, ucap Jeffrey. Lo jangan sedih terus, jelek tahu. Nanti cantik lo hilang. Hidih mulai gombal ya lo, balasnya sambil tertawa. Dari dalam kos, nampak Dani yang sedang memerhatikan mereka dari jendela. Dasar cewek murahan, ucapnya. Lalu ia pun berlalu ke kamarnya.